Halo teman-teman, kita akan bicara mengenai pengalaman saya tahun berapa ya. Kalau tidak salah tahun 99. Sudah lama sekali ya, 99. Baik, saya akan coba hal ini karena mengingat saat saya bicara ini akhir tahun, 2 hari terakhir, maka mengingatkan saya pada saat dulu tahun 99 di bulan Desember punya pengalaman yang rada-rada sangat berbahaya ya. Dan di laut di daerah Lombok Timur. Jadi pada saat itu saya sedang sedang survei di daerah Lombok Timur di beberapa lokasi, sampai kemudian kita sampai hari, kalau tidak salah hari hari Jumat atau Sabtu ya, saya lupa. Nah, tapi menimbulkan kesimpulan, kami menyetujui usulan dari teman bahwa kita akan ke Pulau Sumbawa. Dengan apa? Dengan ke motor, dengan motor kalau di sana ya sebenarnya. Pasti perahu nelayan ya, dengan perahu nelayan yang kemudian kita akan mampir juga bisa ke gili yang ada di sana. Saya lupa gilinya namanya apa ya. Karena beberapa gili ya, ada beberapa gili yang memang ada di jalur dari Lombok menuju Sumbawa. Saat itu yang ikut di tim saya itu ada Mas Laju, ada Mas Cacul, ada saya lupa yang dari Lombok ya, teman kami dari Lombok yang teman dekat kami di Lombok, dan juga beliau yang tahu lokasinya, dan juga ada motoris ya, seorang motoris itu maksudnya dia pengendali perahunya ya, dia ahli motornya lah gitu ya, gitu. Nah, terus kami selesai zuhur, kami pergi ke desa nelayan yang menyediakan kapal nelayan tersebut ya. Kapalnya ya mungkin sekitar berapa ya, 2 kijang lah ya, panjangnya itu 2 mobil kijang kira-kira segitu. Kemudian ada cadik di kanan kiri. Jadi kita yakin dengan kondisi perahu tersebut. Kita naik tuh kalau tidak salah dari pelabuhan, namanya pelabuhan Kayangan apa ya, saya rada lupa tuh pelabuhannya namanya apa. Tapi yang pasti biasanya ferry dari pelabuhan tersebut ke Sumbawa melalui pelabuhan tersebut. dekat situ lah, saya lupa nama desa nelayannya, saya lupa, tapi sudah mendekat di situ. Nah, terus kami naiklah ya. Jadi tenaganya itu berapa HP ya, lupa juga ya. Tapi kita naik dengan yakin bahwa kondisi perahu itu perahu yang sehat, dan kita mulai perjalanan tersebut ya. Jadi kita tuh saya, Mas Laju, tadi saya sebutkan, saya, Mas Laju, Mas Cacul, kemudian ada teman di Lombok, saya lupa namanya, saya cari ya, dan seorang motoris. Jadi ada 5 orang kita. Jadi naik
jalan kita. Dan bahkan dalam perjalanan awal kami dari desa nelayan itu, kita sudah bertemu dengan ferry yang akan menyeberang ke Sumbawa. Jadi kita sempat ya, namanya kita sedang bersenang-senang, kita langsung memberikan sign, memberikan tanda ke para yang para orang yang ada di ferry tersebut dan sebagainya dalam suasana gembira. Oke. Kita berhasil melalui ferry tersebut karena memang kecepatan perahu kita cukup lumayan. Sampai suatu ketika tiba-tiba ada problem yang muncul di luar dugaan kami, dan kapal tidak bisa melaju lagi. Langsung kita hentikan dulu. Kemudian dari motoris ada berita bahwa propeller kapal tersebut rusak. Nah, di sini baru kami menyadari bahwa wah, ini bahaya ini. Yang namanya kalau propellernya nggak ada ya kapal nggak akan bisa jalan. Baling-balingnya kan nggak bisa berputar kan, atau akan sulit sekali ya dia menekan air yang ada di sana untuk mendorong si kapal tersebut. Oke, kita akhirnya putuskan, oke, kita mampir dulu ke Gili terdekat. Kalau nggak salah namanya Gili Lampu kalau salah ya, saya lupa juga namanya. Kemudian kita ke sana merapat dulu. Kami yang lain selain motoris, kita turun, kita istirahat dulu di Gili tersebut, berjalan sana kemari, sampai kemudian dari motoris udah oke. Motoris sudah mengatakan bahwa kita bisa berangkat lagi. Ya mungkin itu sekitar jam 3-an lah ya, jam 3-an siang lah ya, siang sore gitu ya. Nah, kita selesai mengelilingi Gili tersebut. Kemudian kami naik ke perahu tersebut ya, perahu bermotor tersebut. Oke, kita jalan. Kemudian begitu jalan tidak lama dari Gili tersebut, tiba-tiba propeller bermasalah lagi. Tidak berputar bisa, tapi tidak bisa menghasilkan putaran baling-baling. Ya otomatis kita tidak bisa jalan apapun. Dan motoris pun kemudian di tengah kapal itu di air ya, karena kita sudah keluar dari Gili tadi, diusahakan agar propeller tersebut entah diganjel apa nggak tahu, tapi ternyata hanya berlaku beberapa menit, dia sudah lepas lagi, kembali lagi seperti semula, dan seterusnya. Akhirnya kita memutuskan, oke, kita ikutin arus aja. Perlu diketahui saat itu arus laut saat itu udah kencang banget ya. Jadi kalau kita lihat dari prediksi arus laut pada jam-jam segitu, untuk waktu sekitar Desember tahun 99 itu arus laut cukup berbahaya bagi motor atau perahu motor seperti itu. Perlu tenaga yang ekstra untuk bisa menggerakkan perahu motor itu. Terus kemudian teman yang di Lombok namanya Tawan ya, nama Tawan. Nah sudah, kita nggak punya apa-apa lagi, kita stay di kapal, mengendalikan kapal tersebut sesuai dengan arus laut yang ada, dan kita usahakan untuk kembali ke Pulau Lombok lagi. Gimana cara mengendalikannya? Kita gunakan bambu-bambu yang ada di atas, yang ada di kapal tersebut ya. Kita copot bambu panjangnya, lalu kita tusukkan ke bawah
ke air tersebut. Dan mendekati Lombok itu cukup lama juga. Mendekati Pulau Lombok itu sudah semakin bisa kita dorong ya, kita dorong dengan bambu tersebut, bambu yang panjang itu. Kemudian dengan dorong tersebut kapal kita bergerak ke arah Lombok, walaupun sangat lambat dan saya nggak tahu pasti pergerakannya berapa, kecepatannya kita nggak tahu, kita hanya yakin aja. Nah kemudian tak lama kemudian terdengar suara azan yang dari arah Lombok ya, dari beberapa masjid di sana, yang ternyata di sana ada beberapa desa yang kita lambat laut terdengar suara azan yang menandakan itu adalah waktu buka puasa. Ya perlu kita ketahui juga saat itu bulan puasa. Kami di sana bulan puasa dan perjalanan laut ini di luar rencana kami, ampun. Nah, kami tidak ada rencana untuk menaik melakukan survei di daerah laut ini. Tapi ya inilah yang terjadi. Kemudian kami melihat arus laut semakin besar, kita semakin kuat lagi untuk mendorong kapal tadi mengarah ke Lombok. Dan karena kita sudah tahu tadi posisi azan di sebelah mana, maka di sana adalah asumsi kami di sana adalah desa terdekat dari titik tersebut ya. Dan berhubung kuatnya arus tadi, kita berbagi bagi menjadi dua bagian. Saya di depan, kemudian di daerah haluan depan, sementara yang di daerah motor belakang ada juga beberapa, kalau nggak salah itu Mas Taufan sama Mas Raju itu di belakang ya. Jadi begitu mereka teriak kalau ada ombak yang datang, itu mereka tahu, teriak kami ya, awas hati-hati atau awas ombak, semacam itu. Kemudian kami harus berpegangan dengan yang kuat terhadap bodi si kapal tersebut. Kita pegangan menunggu hempasan gelombang tersebut, baru kita mulai lagi untuk mendorong kapal tersebut sebisa mungkin ke arah Lombok. Sebisa mungkin, saya nggak tahu ke arah mana, yang penting dorong aja, dorong. Karena kami sudah berpikir bahwa ini adalah perjuangan kami terakhir, bisa jadi ya, namanya di alam yang luas begitu, kita nggak pernah bisa tahu kapan kita berhasil atau tidak. Kemudian makin gelap, terus sampai akhirnya tanpa kita ketahui, maksudnya kita rasakan, malam sudah mulai muncul bulan. Gitu, setelah bulan naik, kita mikir, waduh, seandainya kondisi biasa ya kita pasti sudah selesai buka puasa dan sudah mulai makan malam dan sebagainya ya, pokoknya ya indah gitu kan. Makanan di kapal itu nggak ada lagi lah, nggak ada ya. Jadi makanan ringan yang kita bawa itu sudah habis. Terus kita menunggu nasib, apakah kami akan terbawa ke Pulau Lombok, berhasil terbawa ke Pulau Lombok, atau justru ke arah mana kita nggak tahu, in the middle of nowhere, kita yakinnya gitu aja. Kemudian kita kembali ke arah Lombok, sampai kita lihat ke arah Lombok itu ada semacam karang ya, apa namanya ya, coral reef lah, semacam ada coral reef gitu, yang kita ngeri sekali. Karena kalau kapal kita berhasil nabrak coral reef itu, maka kapal kita akan hancur dan itu akan habislah kita saat itu. Jadi oke lah, kita bersiap-siap dengan bambu yang panjang tadi. Begitu mendekati coral reef tadi, kita tekan sekencang-kencangnya, kita harapkan kapal tadi bisa naik mengikuti gelombang ya.
dan entah bagaimana, entah peristiwanya seperti apa, beberapa detik itu terjadi. Jadi ini coral reef kapal semacam itu ya. Nah itu terjadi dan kita akhirnya berhasil ke pasir di pantai tersebut ya. Kemudian motoris juga Mas Sofan dan teman-teman lain termasuk saya segera kita turun, kita mendorong kapal tersebut ya, bawa kapal tersebut ke arah pantai pasir yang lebih panjang itu. Kita dorong ke sana sampai menyangkut situ, kemudian sekuat tenaga seperti itu. Kemudian begitu melihat gelombang semakin besar, akhirnya dari motoris, ini aja Mas, kita selamatkan motor kapal dulu. Baiklah, akhirnya dicopot lah motor tersebut, dicopot tadi kapal. Kemudian kita gotong sebisa mungkin beberapa orang, kita bawa ke daratan yang lebih jauh dari air laut tadi. Dalam kira-kira aman, kita ikat juga, tetap aja kita ikat lagi. Kemudian dari sana kita lakukan jalan menuju ke kampung yang terdekat. Sampai akhirnya ada di sana, dan kita ya sudah jam 9 malam ya, sudah malam sekali. Kemudian kita ketok-ketok lah, assalamualaikum dan sebagainya. Bapak Ibu, kita ceritakan bahwa kapal kita karam di pantai sini, dekat sini, minta bantuan. Kita sedang berpuasa dan minta tolong kalau ada diberikan air ya, air dan juga makanan seadanya lah. Nah, akhirnya diberikan air, dan mungkin saya nggak ngerti ya, karena mungkin ketidakadaan alat atau anggapan yang beda. Akhirnya dikasih air hidup. air dalam hidup, air dari air mentah gitu ya. Ya udahlah, kita minum dulu aja, yang penting buka puasa dulu. Saya minum, kita ngomong ke orang di situ. Kemudian kami sama-sama, beberapa orang ikut kami ke daerah pantai tersebut. Pantai, terus kita ketemu di mana kapal yang kita tambatkan tadi ya, yang kita ikatkan ke pasir tadi, itu sudah hancur sekali, dan setengah dari kapal itu sudah terbawa arus. Akhirnya kita lihat dengan senter apa seadanya, juga bantuan dari sinar bulan, kita lihat bahwa sekitar mungkin 100 meter ya, 100 meter ke arah utara saat itu, reruntuhannya sudah di sana. Jadi kita bayangkan seandainya tadi di coral reef sebelumnya kita terhembas, maka entahlah gimana nasibnya saat itu. Nah, kita lagi. Akhirnya kita minta izin dengan orang desa tersebut. Kita akan ke tempat kami, ke kendaraan kami yang ada di kalau nggak salah di sekitar situ lah, jaraknya saya lupa. Kemudian kami berangkat ke pelabuhan Kayangan tadi. Pelabuhan tadi makan seadanya, karena kan kita ingat besok kita harus puasa lagi, jadi kita harus makan seadanya. Saya lupa makan apa, entah Indomie atau apa, saya lupa. Selesai dari sana, kami kembali ke tempat kami nginap ya, untuk tidur sebentar. Kemudian sementara itu kapal yang hancur tadi, entah bagaimana nasibnya, yang pasti sudah dihandle oleh motoris, dan kita juga
namanya musibah ya, kita nggak bisa nggak bisa apa-apa. Kita sangat menyesal juga kenapa terjadi saat-saat kita, tapi setidaknya itulah yang terjadi saat itu. Jadi pada bulan Desember saat bulan puasa tahun 99 itu memang sangat kritis sekali bagi kami, mengingat saya pribadi tidak bisa berenang, jadi tidak kuat berenang ya. Jadi kalau misalkan terjatuh di tengah laut tadi atau di pinggir laut tadi, itu akan sangat berbahaya gitu ya. Tapi kenangan itu yang sampai sekarang sangat terkesan di kehidupan saya. Begitu teman-teman ya, kita selesaikan dulu.